Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Bu Zulfa Ismawati MPD, dan tak lupa kepada teman-teman yang insya Allah berbahagia. Alhamdulillah, di sini kami dari kelompok 3 dapat menyelesaikan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan judul Konsep Negara. Sebelum memasuki pembahasan, saya di sini akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu Arin Binta Fadilah, yang kedua Widya, yang ketiga dengan saya sendiri Vivi Miratul Husna. Pada sini saya akan membahas tentang konsep dasar negara. Yang pertama, pengertian konsep dasar negara. Konsep cita-cita atau konsep negara hukum terkait dengan nomokrasi yang berasal dari kata nomos dan kratos, dan dapat juga disamakan dengan kata demos dan kratos atau kratein dalam demokrasi. Kata Yunani, nomos berarti norma, sedangkan kratos berarti kekuatan. Norma atau hukum dianggap sebagai faktor penentu dalam pelaksanaan kekuasaan. Akibatnya, konsep negara hukum atau asas hukum sebagai kekuasaan tertinggi sangat erat kaitannya dengan istilah nomokrasi. Yang kedua, tujuan negara. Di sini tujuan negara ada menurut beberapa pendapat. Yang pertama, tujuan negara menurut pemikiran dan ajaran Plato adalah mengembangkan moralitas manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Kemudian, tujuan negara menurut Roger F. Soltau adalah untuk memungkinkan warganya mengembangkan dan mengekspresikan kreativitas mereka sebebas mungkin, atau pengembangan bebas anggota dan ekspresi diri kreatif. Kemudian tujuan negara menurut ide dan konsep teokratis di sini diwakili oleh Thomas Aquinas dan Agustinus. Menurut mereka adalah untuk mencapai penghidupan yang aman dan terjamin dengan taat dan di bawah bimbingan Tuhan. Pemimpin negara menggunakan kekuasaannya semata-mata melalui kekuasaan yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Yang ketiga yaitu unsur-unsur negara. Konvensi Montevideo tahun 1933 mengatakan bahwa 3 aspek mendasar yang harus ada dalam negara. Yang pertama yaitu rakyat, yang kedua wilayah, dan pemerintah. Akibatnya, Max Weber menyatakan bahwa suatu negara harus memiliki 3 komponen dasar. Yang pertama, pemerintah, komunitas atau orang, dan lokasi tertentu. Ketiga unsur inilah yang disebut sebagai unsur penyusun oleh Mahfud MD. Ketiga unsur tersebut perlu didukung dengan unsur-unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan internasional yang disebut Mahfud sebagai unsur deklaratif. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang teori terbentuknya negara. Yang pertama, teori kontrak sosial atau social kontrak. Teori kontrak sosial juga dikenal sebagai teori sosial kontrak yang menyatakan bahwa negara didirikan berdasarkan kesepakatan masyarakat. Salah satu teori terpenting tentang asal-usul negara terdapat di teori kontrak sosial ini. Pandangan ini sebagian besar bersifat universal. Selain paling tua, kontrak sosial ini juga paling mudah didirikan dan bukan negara totaliter. Para ahli mulai dari absolutis hingga pendukung ideologi negara yang terbatas, termasuk di antara mereka yang percaya pada teori kontrak sosial. Yang kedua, teori ketuhanan. Dalam teori ketuhanan ini disebut juga sebagai doktrin teotraktis. Filosofi ini bersifat universal dan dapat ditemukan baik dalam teori maupun praktik, baik di timur maupun di barat.
Doktrin ilahi ini disempurnakan dalam tulisan-tulisan para sarjana Eropa pada abad pertengahan, yang menggunakan untuk mempertahankan monarki absolut. Pada pertengahan ke-19, doktrin ketuhanan ini muncul sebagai produk sampingan yang kontroversial dari otoritas politik. Yang ketiga, teori kekuatan. Teori kekuatan atau kekuasaan pada hakikatnya menyatakan bahwa keadaan pertama merupakan hasil dominasi kelompok yang kuat atas kelompok yang lemah. Penaklukan penduduk dapat membuat negara. Kemudian dengan penaklukan ini, penduduk yang terdapat kelompok etnis yang lebih kuat atas kelompok etnis yang kurang kuat. Ketika seseorang menjadi lemah, pembentukan negara ini dimulai. Mengapa? Karena kelompok etnis yang kuat pastinya memiliki kekuatan yang besar dalam menaklukkan suatu negara. Maka dari itu, kelompok etnis yang kurang kuat atau lemah pastinya akan kalah. Negara adalah hasil yang menguntungkan dari konflik dan penaklukan. Faktor kekuatan ini dianggap sebagai satu-satunya faktor yang menyebabkan keadaan dalam teori kekuatan. Yang keempat, teori organisme. Negara sebagai organisme psikis merupakan fase transisi dari teori organisme moral metafisik ke idealistis ke teori organisme biopsikologis. Ulasan yang berfokus pada komponen psikologis negara mencirikan teori organisme psikis negara yang digambarkan sebagai makhluk hidup dengan ciri ciri-ciri kepribadian spiritual yang mirip dengan seseorang, atau disebut sebagai kepribadian mental manusia. Pembangunan dan perluasan negara dimungkinkan terkait dengan pertumbuhan intelektual individu. Salah satu tanda perkembangan biologi yang berkembang pada abad ke-19 adalah konsep organisme biologis. Karena adanya kesamaan anatomi, fisiologi, dan patologi antara negara dan makhluk hidup, maka negara tersebut diteliti menggunakan metode dan klasifikasi ilmu biologi. Yang kelima yaitu teori historis. Teori historis juga dikenal sebagai teori evolusionis atau teori bertahap, menegaskan bahwa institusi sosial tidak muncul begitu saja, melainkan berkembang seiring waktu sebagai respon terhadap kebutuhan manusia. Institusi tidak dapat menghindari pengaruh zaman, tempat, waktu, dan tuntutan sebagai entitas sosial yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Para peneliti telah membuktikan dan mengkonfirmasi gagasan sejarah melalui penelitian sejarah dan etimologis serta antropologi. Lembaga sosial benua primitif di Asia, Afrika, Australia, dan Amerika. Selanjutnya tentang bentuk-bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah jenis negara otonom dan berdaulat di mana seluruh wilayah diperintah dan diatur oleh satu administrasi pusat. Negara kesatuan adalah negara yang berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan di mana komando pusat adalah yang tertinggi dan unit-unit subnasional hanya menjalankan kekuasaan yang telah dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Di dalam negara kesatuan, dalam praktiknya dibagi menjadi dua macam, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Kemudian negara serikat atau negara federasi adalah bentuk negara gabungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat.
Negara-negara bagian tersebut pada awalnya merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri, maka dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Yang kedua, negara monarki, oligarki, dan demokrasi. Yang pertama, negara monarki. Kata monarki berasal dari kata Yunani monos yang berarti tunggal dan arkien yang berarti memerintah. Akibatnya, monarki dapat didefinisikan sebagai jenis pemerintahan di mana pemerintah hanya dikendalikan dan diatur oleh rakyat. Hanya satu orang yang memiliki otoritas untuk memerintah. Kemudian yang kedua, negara oligarki. Oligarki dipahami sebagai negara yang dipimpin oleh beberapa orang. Model negara oligarki ini biasanya diperintah oleh kelompok orang yang berasal dari kalangan feodal. Kemudian yang ketiga, negara demokrasi. Demokrasi adalah jenis pemerintahan di mana kekuasaan untuk memimpin atau pemerintah berada di tangan rakyat. Rakyat sendiri memiliki kendali penuh atas pemerintahan dalam negara demokrasi.